Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, mohon maaf terlambat. Saya pikir waktunya masih lama, jadi saya nyuci dulu tadi di depan, nggak taunya nyucinya yang lama. Kita bicara tentang zikir yang sekarang ini banyak ditinggalkan. Ya, dahulu orang banyak berzikir, banyak orang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, terutama dengan munculnya handphone ini. Orang sudah beralih kepada handphone dan meninggalkan yang namanya zikir kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan hati kita ini bisa karatan, seperti layaknya apa? Besi itu kalau kita taruh di dapur nggak pernah dipakai, apa? Karatan. Begitu juga hati ini. Hati kita ini bisa karatan, berkarat hatinya. Kenapa hati kita bisa karatan? Ada dua sebab hati ini bisa berkarat. Apa itu? Yang pertama adalah lalai. Yang kedua adalah dosa. Jadi hati kita berkarat karena dua ini, lalai dan dosa. Lalai itu maksudnya apa? Nggak pernah zikir. Maksudnya lalai itu tidak pernah berzikir. Kalau dosa, maksiat maksudnya. Berarti orang yang tidak berzikir, berarti dia orang yang banyak maksiat. Karena lalai sama dosa itu kembaran, kakak adik itu. Ya. Jadi orang yang lalai, nggak banyak zikir, apalagi sampai nggak pernah zikir, berarti hidupnya banyak maksiat. Kayak yang Allah firmankan di surat An-Nisa tentang orang munafik itu, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau sholat malas, kalau sholat pun riya, pengen dipuji orang, dan dia tidak zikir. Berarti orang yang lalai, nggak zikir, adalah orang yang maksiat. Jadi mulutnya ini kaku, Bu. Mau zikir itu kaku, susah, angel, berat. Padahal cukup dia mengatakan afdhalu zikir itu la ilaha illallah. Tapi susah dia ngomong itu. Zikir dengan yang ringan, subhanallah, itu susah. Subhanallah wa bihamdih, itu juga susah. Kenapa? Masalahnya bukan mulutnya ini yang kaku, bukan. Hatinya yang karatan tadi itu. Hatinya karatan, mulutnya
nggak bisa ngomong. Tapi kalau ngomongin orang, nah, bahasa Jawanya etes, Bu. Tahu etes, Bu? Apa ya bahasa Indonesianya etes itu? Bukan, mulutnya itu nyerocos ya, nyerocos. 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 Jadi kalau ngomongin orang itu nyerocos, mulutnya enteng gitu, sudah gampang. Jadi orang yang seperti ini, kalau dia nggak taubat, ya tentu waktu wafat dia sulit untuk husnul khatimah. Berat, Bu. Kemudian orang yang nggak zikir, berarti tadi maksiat. Kemudian yang kedua, orang yang nggak zikir berarti hidupnya banyak ditemani setan. Banyak setannya dia. Ini serem nih, Bu. Ini menyeramkan. Ini hidupnya orang begini ini serem. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan di hadis riwayat Imam Tirmidzi, bikin perumpamaan gini, dengerin dulu. Wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala. Allah menyuruh kalian untuk berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalika mathalu rajulin kharajal aduwwu fi ithrihi sira'a. Perumpamaan orang yang rajin zikir itu kayak seseorang yang dikejar-kejar musuh. Dikejar-kejar musuh. Hatta idza ata ala hisnin hasinin, sampai dia si fulan ini yang lari ini tiba di satu benteng yang sangat kuat sekali. Masuk rumah, ya, rumahnya kokoh, kuat, pagernya dikunci, tembok dikunci, semua terkunci. Fa akhraza nafsahu minhum. Akhirnya dia melindungi dirinya dari musuh tadi di dalam rumah tadi, benteng tadi. Kadzalikal abdu, demikianlah perumpamaan orang yang zikir. La yahrizu nafsahu minasyaitan. Dia tidak akan bisa melindungi diri dari setan kecuali zikir. Jadi kita ini setiap hari dikejar-kejar sama setan. Kalau kita nggak zikir, berarti kita ditangkap sama siapa? Ditangkap setan. Berapa banyaknya setan? Ya banyak, bisa se-RW, bisa 2 RW, bisa sekota setannya. Jadi sohiban, jadi temenan sama setan, Bu. Berarti akhirnya karena lama-kelamaan dia temenan sama setan, berarti dia pun jadi apa? Setan. Loh, apa buktinya? Itu surat An-Nas, yuwaswisu fi, suka goda orang. Siapa yang goda? Minal jinnati, jin dan manusia. Berarti manusianya jadi apa? Setan. Terus mati. Berarti mati sama siapa? Sama setan. Berarti di akhirat sama siapa? Sama setan semua. Ya udah temennya. Wa idzan nufusu zuwijat, di surat apa itu? At-Takwir. Dan setiap orang nanti akan dipasang-pasangin, dicocok-cocokin sama Allah. Berarti dia cocoknya sama siapa? Setan. Jadi ini dalil loh ya, saya nggak ngarang loh ya, Bu ya. Jadi itu orang yang tidak zikir, maksiat, hidupnya dipenuhi sama setan. Berarti kalau hidup di rumah, isinya rumahnya apa? Setan. Berarti isinya berantem melulu di rumahnya.
Setan melulu, bukan banyak setan ya, dia sendiri jadi setan. Berantem melulu, kalau sama suaminya berantem sama suaminya, sama istrinya berantem melulu, berdua di rumahnya. Akhirnya bahasa laki-laki, suntuk gue di rumah. Maunya apa? Rumah. Yang perempuan juga gitu, suntuk di rumah nih, maunya keluar. Sumpek, nah tuh sumpek aja tuh bawaannya tuh. Kenapa kok sumpek dia di rumah? Ya itu tadi, rumahnya banyak setan. Dia lebih seneng duduk sama orang di tempat lain. Tapi uniknya orang yang seperti ini kalau pergi nggak ke masjid. Kemana? Ke tempat siapa? Tempatnya setan, sama. Jadi inilah ya. Saya ingin menggambarkan bahwa inilah manusia-manusia yang gak pernah zikir sama Allah, maksiat melulu, setan semua. Berarti dia stres, sumpek hidupnya, galau, walaupun duitnya berkeranjang-keranjang. Itu duit umpama berkeranjang-keranjang, ya tetap sumpek dia. Gak punya duit juga sumpek. Naik angkot sumpek, naik Mercy juga sumpek. Lah terus yang gak sumpek lu apaan? Nah ada. Tambah sumpek nih, naik bajai nih. Naik Mercy sumpek, naik bajai lagi nih. Ya kan? Inilah dampak buruk orang yang tidak zikir. Kata sahabat Ibnu Abbas ngomong gini, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu nongkrong di hati kita. Ini saya terjemahan bebas ya. Setan itu nongkrong di hatinya kita. Fa idza saha wa ghafala waswas. Kalau kita lupa, lalai, setan merusak hati kita. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanas. Kalau kita zikir, setan itu ngumpet, pergi, dia kabur. Ya harus dilawan berarti. Jadi kalau orang yang nggak zikir, rusak hatinya. Hatinya ditongkrongin sama setan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi inilah dampak orang yang nggak zikir. Ya kurang, ya berarti setannya berkurang, nggak hilang. Ada lagi yang lebih seram lagi, perumpamaan orang yang nggak zikir. Ini lebih serem ini. Rasulullah SAW bersabda di hadis Abu Hurairah dari Abu Dawud, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi." Tidaklah ada beberapa orang yang duduk-duduk kemudian dia pergi dari tempatnya sedangkan dia nggak zikir. Waktu duduk nggak zikir, waktu pergi juga tidak zikir. Illa qamu mithlu jifati himarin. Ini orang lebih buruk dari bangkai keledai. Mending bangkai keledai daripada ini orang. Udah kayak keledai, bangkai lagi. Bangkai lagi, bangkai keledai. Auzubillah. Jadi orang yang nggak pernah zikir berarti kayak apa? Bangkai keledai. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Terus orang kayak gini kira-kira hidupnya kayak apa? Rasulullah SAW mengatakan, majalasa qaumun majlisan, tidaklah seseorang itu, beberapa orang itu duduk-duduk, lam yadhkurullah fi, lalu dia nggak zikir di situ, duduk-duduknya nggak zikir,
Walam yusallu ala nabiyihim, nggak solawat juga sama Rasulullah SAW. Illa kana ala imtirah, hidupnya akan penuh dengan kekurangan. Ngerasa kurang aja terus hidupnya. Padahal duitnya sudah berkeranjang-keranjang, Bu. Ya. Itu tetap kurang aja dia ngerasa dia. Nggak pernah puas. Ya itu tadi berarti hidupnya apa? Ya menderita lah. Ini sengsara orang kayak begini. Fa in syaa adzabahum. Kalau Allah berkehendak, Allah akan siksa tuh orang saat itu. Wa in syaa ghafara lahum. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Jadi udah hidupnya berkurang, merasa kurang terus, Allah azab dia hidupnya. Ini menyeramkan. Banyak setannya kayak bangkai keledai, hidupnya penuh dengan kekurangan, terus apa? Tersiksa, menderita, habis deh. Ada harganya nih orang? Tidak ada harganya. Hatinya nggak pernah tenang. Di riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar, Abu Muslim berkata, dari seorang tabi'in ini mengatakan, saya pernah mendengar Abu Hurairah dan Abu Sa'id mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaq'ud qaumun, tidaklah seseorang itu duduk di kursi santai di rumah, lalu dia zikir, duduknya ini sambil zikir di rumah sendirian, apalagi udah umur begini, 17 tahunan begini kan, kebalik, nggak apa-apa deh, penting nyenengin hati lah. Ini umur 17 tahun begini ini kan di rumah lebih sering apa? Sendiri duduk, ya kan? Tidaklah seseorang itu dia duduk di rumahnya sendiri, lalu dia zikir. Nah ini kebalikannya. Lalu dia zikir, illa hafathumul malaika. Tiba-tiba malaikat-malaikat itu semua turun nemeni dia. Allah, lihat nih, tiba-tiba malaikat itu semuanya turun. Ngapain? Nemenin ibu ini yang di rumah sendirian, ditemani sama malaikat-malaikat semua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, berarti malaikat-malaikat ini datang bawa apa? Bawa rahmat Allah, dirahmati nih ibu. Yang bawa rahmat malaikat-malaikat ini semua. Wa nazalat alaihimus sakinah, ibu ini artinya apa? Tenang. Walaupun sendiri di rumah, tapi dia tenang. Hatinya bahagia dia. Walaupun hari itu cuma makan nasi putih sama sambal dipenyet tempe. Allah ajibnya. Ajib tuh, asik tuh. Sama kerupuk bikin rame. Udah ini kasih kecap deh dikit gitu kan, enak Bu. Kenapa? Tadi zikir nih ibu, rahmat banyak, hidupnya tenang. Coba kalau dia nggak zikir, anaknya ditelepon, kemana lo? Ini ibu Betawi lagi tambah jadi. Kenapa lo? Gue cuma dikasih tinggalin tempe doang. Mengamuk ngomel terus mulutnya, nggak syukur dia, ngerasa kurang tadi. Ya. Ada seorang ibu duduk sama saya, anaknya ini kaya-kaya Bu, anaknya ada 2 di situ. Anaknya bilang, Ustadz, saya ini selalu ngirimin duit sama ibu, dan gak kurang uang saya kirimin itu selalu lebih. Dia ke dokter berangkat sendiri, mau makan mau apa terserah bebas, pokoknya uang dipenuhi sama nih anak.
Tapi dia bilang apa? Selalu dia bilang begini sama tetangga, sama saudara-saudaranya, bahkan sama tetangga semua. Dia bilang apa? Anak gue nggak pernah ngasih duit, nggak ada duit saya kosong. Jadi tangga-tangganya, saudara-saudara ibunya, yang omnya, tantenya ini nelponin dia, lu jangan jadi anak kurang ngajar. Bingung nih anak, perasaan duit banyak saya kasih. Nah inilah ibu. Tadi Rasulullah bilang apa? Selalu apa? Kurang. Karena banyak setan di sekitarnya. Nggak zikir dia, setannya banyak. Tapi kalau dia ibu ini rajin zikir, tenang hidupnya. Dia tenang. Walaupun dia hidup sendiri. Ada contoh ibu lagi telepon ke saya. Ustadz, saya tinggal sendirian di rumah. Ibu umur berapa? Saya bilang, saya 17 tahun. Nih ibu-ibu umur berapa? 17 tahun lah. Terus gimana ibu? Tapi saya senang tinggal sendiri. Saya ditemani sama pembantu satu. Alhamdulillah Ustadz, kalau dunia sih saya sudah nggak usah nanya. Cukup, kelebihan malah kebanyakan. Saya sendiri di sini sudah tenang. Enak, saya nyaman. Saya balik nanya, kenapa ibu nggak tinggal sama anak-anak? Saya takut kalau tinggal sama anak-anak malah saya jadi biang keributan. Jadi saya jadi dosa. Daripada saya dosa, saya sendirian aja kok sudah tenang. Lihat nih ibu nih, Masya Allah ya. Nah, nih, lihat. Jadi inilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seseorang itu duduk, ya kok dia duduk, lalu zikir, maka malaikat itu akan turun nemeni dia. Malaikat ini akan membawa rahmat Allah, hatinya tenang. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Lalu Allah sebut nama dia di atas arsy-Nya sono. Disebut namanya sama Allah di depan para malaikat yang lainnya. Disebut nama ini ibu fulan, ibu fulan. Kenapa? Zikir. Makanya fadhkuruni adzkurkum. Rajin zikir, nanti saya sebut nama kamu. Berarti kalau nggak pernah zikir, ya Allah lupain dia. Makanya banyak setannya dia karena Allah lupa sama dia. Subhanallah. Nah inilah manfaat dari zikir. Makanya Rasulullah SAW pun mengatakan, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillahi ta'ala. Hendaknya lidah kamu itu basah dengan apa? Zikir. Ya. Nanti hidupmu bahagia, tenang hati, berkah hidupnya, penuh dengan apa? Kebaikan. Rasulullah SAW pun mengatakan, Bu, ini serem juga ini, Bu. Jadi habis serem nyenengin, habis nyerem nyenengin gitu ya. Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah. Perumpamaan orang yang rajin zikir sama orang yang enggak zikir, kata Rasulullah SAW apa? Matsalul hayyi wal mayyit, kayak orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang rajin zikir berarti dia hidup. Kalau enggak zikir berarti dia mumi, mayat yang diawetkan ini. Ini mayat hidup nih, nggak pernah zikir, main HP, bener Bu.
Bener nih, main HP melulu anak zaman sekarang. Kayak wartawan, nggak mau ketinggalan berita. Ya, nggak kayak wartawan, dia nggak mau ketinggalan berita. Dan orang yang berzikir, tempatnya dia, rumahnya dia, itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti apa? Seperti tamannya surga. Jadi rumahmu itu surga. Jadi rumahmu surga. Kenapa? Karena di sini ada yang zikir. Umpamanya gini, umpama ibu rajin zikir, ini umpama, ibu rajin zikir setiap hari. Suaminya males zikir. Tapi suaminya tinggal dengan istrinya yang rajin zikir. Berarti suaminya tinggal di mana? Taman surga. Kena imbasnya. Tapi kalau rumahnya nggak ada yang zikir semua, ya habis, bubar deh, wassalam. Jadi ada manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain, ini orang yang zikir ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yakul ta'amaka illa taqi. Kalau mau undang-undang makan, ya, jangan undang makan orang yang nggak rajin zikir. Apalagi dia maksiat, jangan diundang makan. Hah? Setan nanti makan makananmu. Undanglah, la yakul ta'amak, jangan makan makananmu kecuali dia orang yang bertakwa. Kenapa? Dia duduk di rumahmu aja berarti dia kayak bawa kembang ke rumahmu, kayak bawa minyak wangi. Rumahmu adem, sedap, tenang, adem. Ya, ini orang rajin zikir. Lihatlah. Jadi orang yang zikir manfaat buat dia, manfaat buat orang lain. Jadi duduk aja dia di samping itu ada manfaat yang begitu besar. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha, kata Nabi. Kalau kalian melewati taman surga, duduk di situ. Apa ya Rasulullah taman surga? Tempat orang zikir. Makanya ya, kalau ngundang makan, undanglah orang yang yang ibadah, yang rajin ibadah. Subhanallah. Inilah manfaat besar orang yang berzikir. Jadi orang yang berzikir, kata Ibnu Qayyim, fa inna dzakir al-mujahid, dialah orang yang jihad di jalan Allah. Karena dia berhasil mengalahkan apa? Hawa nafsunya. Di surat Al-Anfal Allah mengatakan ayat 45. Al-Anfal ayat 45, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, wahai orang yang beriman, kalau kalian bertemu musuhmu, ketemu orang jahat, ketemu musuh, ketemu orang jahat, fathbutu wadhkurullah, tetaplah di situ dan zikir kamu sama Allah yang banyak, katsiran, la'allakum tuflihun, kamulah yang menang nanti. Di surat Al-Anfal ayat 45. Jadi kalau ketemu musuh Allah, zikir. Kalau ada orang jahat di depan kalian, zikir. Nanti kamulah yang menang. Dan dia akan berubah menjadi orang baik juga. Kenapa? Karena dia ada di samping orang yang zikir.
pernah kejadian saat itu Rasulullah SAW sama Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba muncul orang-orang jahat. Orang jahat ini maki-maki Abu Bakar As-Siddiq. Dimarahin Abu Bakar. Dimaki-maki sama nih orang jahat ini. Abu Bakar As-Siddiq hanya diam tersenyum. Nggak jawab. Rasulullah SAW pun tersenyum. Dan orang jahat ini terus maki-maki, terus maki-maki. Rupanya Abu Bakar Siddiq nggak kuat. Dibalas. Tuh orang maki-maki dibalas. Ketika dibalas sama Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW langsung berdiri dan pergi. Kemudian Abu Bakar Siddiq melihat, kok Rasulullah SAW pergi? Akhirnya disusul sama Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Tadi ketika kamu senyum tidak membalas kejahatan dia, para malaikat itu ngumpul di sampingmu. Tapi ketika kamu itu membalas dia, malaikat itu pergi. Sebelum setan datang, aku pergi dulu. Lihatlah jemaah. Jadi kalau ada orang jahat, diam saja dan zikirlah kepada Allah. Karena orang marah itu dari mana? Dari setan. Jadi rumus, saya bilang sama ibu-ibu yang tua-tua, ini kan ibu muda-muda. Kalau muda-muda yang sudah umur 17 gini jarang lah berantem. Yang ini kebalik semua ini ngomongnya. Ini yang muda-muda ini kan suka ribut sama suaminya. Atau suaminya yang marah-marah. Suka konsul sama saya. Saya bilang, kalau suamimu marah-marah, jangan dibalas. Diam aja. Dan zikirlah kamu sama Allah. Loh, kenapa Ustaz? Ya, karena suamimu lagi dipengaruhi sama setan. Kalau kamu diam dan zikir, nanti dia akan diam. Karena dia berada di samping orang yang zikir. Dan orang yang zikir itu temani malaikat. Setan pasti kabur. Berarti amarah suamimu akan turun. Nggak akan lama. Ya, yang ini masih muda nih. Yang muda-muda begini nih suka ribut nih. Ya kan? Iya, ya semua deh. Sama juga istrinya marah-marah, ngomel-ngomel. Saya bilang sama laki-laki, diem aja. Anggap burung kenari pagi-pagi berkicau dengan penuh indahnya. Senyumin, zikirlah kamu. Karena juga orang marah dipengaruhi oleh, pasti rumah tanggamu akan tentram harmonis. Memang sulit, ya sulit namanya perang sama hawa nafsu. Melihat orang marah-marah terus kita disuruh diem, wuduh, kayak mau garemin aja tuh orang kan. Tapi ya kita disuruh diam, suruh senyum malah. Inilah ajaran Islam, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kamu ketemu orang jahat, diam, zikir saja, dan senyum. Udah, nanti kejahatan dia akan nanti hilang sendiri dia. Subhanallah ya. Jadi api dilawan dengan air. Inilah kemuliaannya. Makanya kita ini disuruh zikir setiap saat. Imam Ibn Rajab mengatakan, yang dinukil oleh Imam Nawawi, kapan seseorang itu dikatakan orang yang rajin zikir? Kapan? Imam Ibn Rajab menjawab, dia dikatakan orang yang rajin zikir
Seperti di surat Al-Ahzab ayat 35 itu, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang rajin berzikir dan perempuan yang rajin berzikir, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan siapkan bagi dia pahala yang berlimpah dan Allah akan ampuni semua dosanya dia. Jadi orang yang zikir pahalanya itu setumpuk, segudang. Zikir sekali seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu pahalanya selangit sebumi, Bu. Pahalanya memenuhi bumi dan langit. Padahal dia baca cuman sekali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pahalanya seperti buih di lautan. Tahu buih? Seperti buih di lautan. Busa. Hadis yang lain, zikir ini sekali Allah kasih satu pohon kurma Anda di surga. Zuri'at lau nakhlatun fil jannah. Allah kasih Anda satu pohon kurma di surga setiap kali Anda membaca zikir ini. Satu dapat satu pohon, dua dapat 10, 10 pohon. Yang tadi itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kapan kita dapat pahala ini semua? Ibnu Rajab jawab, apa itu? Yaitu zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, Anda sudah mendapatkan semuanya ini. Gampang kan? Enteng, ringan. Orang yang habis sholat zikir sholat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, apa, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian kalau maghrib sama subuh ditambah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 maghrib, kemudian subuh 10. Terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masing-masing 33. Terus ayat kursi sekali, al-ikhlas sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali. Dah, ini zikir sholat. Sebentar, paling 5 menit nggak nyampe. Enggak, sekali-sekali aja. Deh, nggak sampai 5 menit. Terus zikir pagi, zikir sore. Apa zikir pagi, zikir sore? Ayat kursi, al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Ini tak cukup. Ya kalau ini aja sudah dapat pahala. Kalau ditambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali atau 100 kali umpamanya. Dapat. Terus ditambahi doa-doanya yang lain. Mau tidur, dia zikir juga. Baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-kafirun. 2 ayat terakhir al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Sampai selesai. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian zikir yang tadi,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Baca doa yang diajarkan Rasulullah SAW kalau hafal. Kalau dia wafat di malam itu, maka dia wafat bersih dari dosa. Inilah orang yang zakirin, orang yang zikir. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang tidur nggak zikir itu kayak keledai, nempel batal, hilang. Ya kecuali capek banget gitu ya. Ini orang kayak keledai katanya. Nah inilah orang yang rajin zikir. Mau keluar rumah zikir. Masuk rumah buka pintunya zikir bismillah. Masuk rumahnya salam. Ya udah rumahnya isinya malaikat semua itu. Subhanallah ya. Gampang sekali. Kalau lagi hatinya lagi sumpek, zikir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baca ini cukup. Enggak ada ni'mal maula wa ni'man nasir, enggak usah. Cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Istighfar yang banyak. Sudah nanti gelisahnya hati hilang. Zikir dengan zikir yang banyak. Takut, ini takut apa? Ada ketakutan dalam hatinya. Zikir yang banyak. Nanti ketakutannya akan hilang. Jadi zikir ini dianjurkan setiap saat. Bahkan habis ibadah pun disuruh, kayak tadi habis sholat suruh zikir. Habis apapun suruh zikir. Habis pengajian begini, bubar, suruh zikir juga. Ya kan? Zikir meninggalkan tempat. Ya kan? Semua suruh zikir kita. Haji pun orang habis haji suruh zikir. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau kalian sudah selesai melakukan ibadah haji, zikir. Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Zikirlah kalian dalam kondisi duduk, tidur, berdiri, naik motor, suruh tidur, zikir terus. Suruh zikir terus. Subhanallah. Makan, zikir. Idza akala al-'abdu aw syarib fahamidallah ta'ala innallaha la yarda minal 'abdi idza akala aw syariba fahamidallah. Allah akan ridha. Lihat nih, Allah ridha sama hambanya. Kapan? Kalau dia makan, minum, lalu dia bilang alhamdulillah. Allah akan ridha sama hamba ini. Bayangin, Bu. Ridha. Kalau Allah ridha berarti hidupnya ya bahagia. Di akhirat masuk surga. Allah akan ridha sama hambanya. Kapan? Kalau dia makan, minum, terus baca apa? Alhamdulillah. Musibah, zikir juga, baca alhamdulillah waktu musibah. Allah bertanya kepada malaikat maut di hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Qababtum ruha waladi abdi?" Kamu sudah mencabut nyawa anak dari hambaku itu. Jadi anaknya yang disuruh nyabut nyawa oleh Allah, bukan bapak ibunya, bukan. Malaikat jawab, sudah saya cabut nyawa anaknya. Lalu Allah berfirman, qababtum thamrata fuadi. Yang kamu cabut itu anak lagi lucu-lucunya loh. Iya, memang lagi lucu dia. Saya cabut nyawanya, kata malaikat tadi. Lalu Allah nanya sama malaikat, "Madza qala 'abdi?" Bapak ibunya ngomong apa? Anaknya yang masih lucu ini wafat.
Bapak ibunya ngomong alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, hamidaka wastarja. Bapaknya ibunya ngelihat anaknya yang lucu wafat, malah ngomong alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Kalian bangunin rumah istana di surga buat kedua orang tuanya, dan kasih nama istana di surga itu dengan nama istana alhamdu. Wah, lihat, ini nggak sembarangan loh ibu. Seneng zikir, susah zikir dia. Bahkan musibah pun dia zikir membaca alhamdulillah. Bayangin. Inilah keutamaan orang yang zikir. Lagi susah, kesusahan, lagi ada musibah, baca zikir, baca alhamdulillah. Kalau kita kan taunya alhamdulillah buat seneng tok, enggak. Alhamdulillah. Susah, alhamdulillah. Musibah, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Zikir, puji Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini orang zikir, hatinya berarti apa? Oh, mulia hatinya dia. Jalak, hatinya penuh dengan cahaya dari Allah. Ini orang mulia ini. Ini orang baik. Subhanallah. Inilah ibu bicara tentang zikir dan keutamaannya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ayul a'mali ahab ilallah, amalan apa yang paling dicintai sama Allah? Ya, amalan apa yang paling dicintai sama Allah? Berarti Allah sayang banget kalau ada hambanya melakukan ini. Allah sayang banget sama hambanya kalau dia melakukan ini. Apa itu? Antamuta walisanuka rabbun min dzikrillah. Anda wafat sedangkan Anda rajin berzikir. Maksudnya, ini orang selama ini rajin zikir sampai dia wafat. Subhanallah. Terakhir ibu, adzan kurang 8 menit. Saya cerita seorang bapak sopir angkot. Umumnya sopir angkot ini nggak ada sholat. Umumnya sopir angkot, tukang, pedagang keliling, pasar, dia jarang sholat gini sudah. Apalagi zikir, walah. Kaku mulutnya untuk zikir. Bapak ini informasinya beliau supir angkot. Sore hari itu beliau ini duduk sama saya. Ini duduk sama saya nih bapak ini. Pengajian sama saya datang. Duduk nyender gitu di tiang itu, nyender beliau. Habis pengajian selesai, saya ada pengajian lain di tempat lain. Bapak ini tahu, nyamperin saya, Ustadz, badan saya nggak enak, saya mau pulang. Saya nggak bisa ikut kajian Ustadz di masjid itu ya. Oh nggak apa-apa Pak. Saya panggil anak-anak muda di masjid. Saya bilang anterin bapak ini pulang. Oh iya Ustadz, dianterin. Udah, besok pagi anak-anak kasih tahu, Ustadz ingat bapak semalam? Iya, tadi pagi meninggal. Tahu nggak Ustadz meninggalnya gimana? Enggak. Bangun malam, sholat tahajud, habis sholat tahajud ngaji Quran, habis ngaji istrinya dibangunin. Jadi yang lain ini nggak bangun malam, istrinya dibangunin. Istrinya bangun, setelah itu dibilang bangunin anak-anak.
Anak-anaknya dibangunin semua. Suruh sini, ngumpul di kasurnya dia. Bapak ini duduk. Dinasehati anak istrinya satu-satu, ibu. Satu-satu dinasehatin. Kamu ini satu-satu dinasehati. Kemudian dia rebaan begitu, ngelihat ke atas, kemudian tangannya nunjuk ke atas. La ilaha illallah. Terus meninggal. Wah, saya pagi itu diceritain merinding dulu saya, ibu. Ya Allah. Apa yang dilakukan bapak ini? Sontak saya nanya, ini bapak siapa? Saya bilang, tahu nggak Ustadz bapak ini siapa? Enggak, bapak ini supir angkot. Supir angkot. Iya. Allahu Akbar. Lihat nih ibu. Ya. Anta muta wa lisanuka rabbun bi dzikrillah. Anda wafat, mulut Anda bisa zikir. Ya, inilah keutamaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang rajin berzikir. Ini mahal ini. Ini nasihat buat saya pribadi dan buat ibu-ibu semuanya. Semoga kita sama-sama rajin zikir. Minimalnya kata Imam Ibnu Rajab tadi apa? Habis sholat pagi, sore dan mau tidur. Minimalnya ini deh. Tapi kalau kita bisa lebih dari itu, maka itu mulia. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena memang waktu adzan zuhurnya sekarang cepat. Ya. Boleh, silakan. Kedudukan zikir dengan kedudukan zikir sama selawat yang mana lebih? Antara zikir dan sholawat. Sholawat itu termasuk zikir. Masuk zikir. Jadi kalau zikir, ya zikir aja, nggak usah ditentuin jumlahnya, tempatnya. Saya zikir yang banyak. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Lidahmu kamu basahi dengan zikir. Artinya apa? Isi yang banyak. Terserah. Jangan ditentuin. Nggak, zikirlah ini 1000 kali. Jangan. Zikir aja. Sholawat. Sholawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah itu udah sholawat. Cukup. Bagian dari zikir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Sudah, itu juga zikir, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga zikir, salawat. Disebut namanya, kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Itu juga salawat. Kemudian baca Quran, itu zikir. Ngaji itu zikir. Ya, orang tua-tua dulu rajin ya di ngaji Quran itu ya. Ya, kadang orang tua dulu itu baca Latin nggak bisa, ngaji bisa. Ya, saya ingat umi saya dulu rahimahullah, baca Latin itu nggak bisa. Jadi kalau ada tulisan bacain, nggak bisa baca Latin, bacain. Baca Quran setiap hari paling enggak 2 juz, kadang 3 juz. Dulu beliau sebelum mulai ingatannya sudah ngedrop lah. Itu orang dulu. Kita sekarang baca apa? Baca WA sama Instagram, Facebook. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat buat saya, kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.